Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tommy Hadiadi. Saya mengampu mata kuliah antena dan propagasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang parameter-parameter dasar antena. Pokok bahasannya akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah tentang pola radiasi antena, rapat daya radiasi, dan intensitas radiasi. Tujuan dari materi ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai jenis-jenis pola radiasi dari antena dan bagaimana menghitung rapat daya yang diradiasikan oleh antena dan intensitas radiasi antena. Seperti dilihat di layar, ini adalah beberapa parameter dasar antena yang biasanya digunakan sebagai parameter untuk mengukur kinerja suatu antena. Apakah antena tersebut dikatakan sudah memenuhi spesifikasi atau belum, itu biasanya dilihat dari parameter-parameter berikut. Itu yang pertama, pola radiasi antena, kemudian rapat daya radiasi, intensitas radiasi, beamwidth, direktivitas, gain antena, dan bandwidth. Namun demikian, sebelum saya akan menjelaskan tentang pola radiasi antena, saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem koordinat yang digunakan dalam menjelaskan untuk pola radiasi antena. Sistem koordinat yang biasa digunakan untuk menjelaskan tentang pola radiasi antena adalah menggunakan sistem koordinat bulat. Dalam sistem koordinat bulat kita mengenal ada besaran R, theta, dan V. Di mana R itu adalah panjang atau jari-jari dari titik pusat ke titik observasi. Kemudian theta adalah sudut yang dibentuk dari sumbu Z positif hingga Z negatif, besarnya dari 0 sampai pi atau 0 sampai 180 derajat, dan V dihitung dari sumbu X positif bergerak 360 derajat berlawanan arah kemudian ini misalnya dari 0 sampai 180 atau 0 sampai 2 pi. Di sini ada elemen luas. Kenapa nanti akan kita gunakan untuk menghitung rapat daya yang diradiasikan oleh antena. Dalam koordinat bola, elemen luas dari permukaan bola atau BA adalah R kuadrat sin theta d theta dV. Nah, dari penjelasan sebelumnya bahwa untuk menghitung luas permukaan bola kita gunakan integral 2 integral 0 sampai 2 pi 0 sampai pi R kuadrat sin theta d theta dV. Untuk theta dari 0 sampai pi, untuk V dari 0 sampai 2 pi. Dari perhitungan ini diperoleh bahwa luas permukaan bola adalah 4 pi R kuadrat, di mana theta-nya dari 0 sampai pi dan V-nya dari 0 sampai 2 pi. Selanjutnya adalah pola radiasi antena.
Pola radiasi antena didefinisikan sebagai suatu fungsi matematik dan atau representasi grafik. Sifat radiasi antena seperti amplitude, fasa, polarisasi dan sebagainya sebagai fungsi koordinat sudut ruang, yaitu fungsi theta dan phi. Berikutnya adalah pola radiasi amplitude. Yang pertama adalah pola radiasi medan. Pola radiasi medan adalah plot medan, dalam hal ini bisa medan listrik maupun medan magnet pada skala linear. Yang kedua adalah pola radiasi gaya, yaitu plot gaya dalam hal ini sebanding dengan baik medan listrik maupun medan magnet pada skala linear atau desibel. Nah, ini adalah contoh pola radiasi dua dimensi dari suatu antena. Ini contohnya adalah pola radiasi medan dalam skala. Ini contoh untuk antena array, ya, di mana susunannya adalah linear dengan jumlah elemen ada 10 dan jarak antar elemen adalah lambda per 4. Dalam hal ini diperoleh power bentuknya adalah 38,64 derajat. Ini contoh ya untuk pola radiasi antena. Nah, ini adalah untuk pola radiasi gaya. Ya, jika yang sebelumnya ini adalah pola radiasi medan, ini adalah pola radiasi gaya. Gaya sebanding dengan medan dikuadratkan. Kemudian ini adalah pola radiasi untuk gaya yang dinormalisasi untuk 10 elemen dan jarak antar elemen adalah lambda per 4. Pola radiasi seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang jenis-jenis lobe pada pola radiasi antena. Berikutnya adalah jenis-jenis pola radiasi. Ada beberapa jenis pola radiasi antena, yaitu isotropis, direksional, dan omnidireksional. Ini contoh untuk pola radiasi dalam koordinat polar. Yang lobe utama ini yang besar ini disebut sebagai major lobe atau disebut juga main lobe. Kemudian lobe lainnya yang ini semuanya disebut minor lobe. Sedangkan minor lobe yang setelah main lobe ini disebut sebagai side lobe. Sedangkan minor lobe yang berada di belakang atau tolak belakang dengan main lobe disebut sebagai back lobe. Nah, nanti di sini ada istilah yang disebut sebagai half hour beamwidth dan first lobe beamwidth. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Nah, ini kalau pola radiasi ditampilkan dalam koordinat kartesian. Yang ini, yang besar ini disebut sebagai main lobe-nya atau middle lobe. Kemudian sini disebut sebagai side lobe dan back lobe adalah yang ini. Yang kita tuju dalam I dan I. Nah, ini adalah contoh pola radiasi antena dalam
bentuk 3 dimensi, karena pada dasarnya pola radiasi antena itu adalah bentuknya 3 dimensi. Namun biasanya untuk memudahkan menggambarkan pola radiasi antena biasanya dikatakan dalam bentuk 2 dimensi seperti slide sebelumnya. Nah, ini adalah contoh pola radiasi direksional. Contohnya adalah pola radiasi dari antena Hall. Karena antena Hall memiliki pola radiasi direksional. Ini adalah contoh pola radiasi omnidireksional. Contoh antena yang memiliki pola radiasi omnidireksional adalah antena dipole monopole. Besaran dalam kode bola biasanya ada yang disebut sebagai radian dan steradian. Radian adalah idealnya sebagai keliling lingkaran dibagi dengan jari-jari lingkaran, sehingga dalam satu lingkaran penuh itu besarnya adalah 2 pi radian. Sedangkan untuk steradian atau sudut ruang itu ekuivalen dengan luas permukaan di dalam suatu bola ini yang luasnya adalah R kuadrat, di mana R itu adalah jari-jari bola tersebut. Jadi berapakah besarnya sudut ruang ini yang luasnya sama dengan R kuadrat? Elemen sudut ruang atau B omega besarnya adalah BA dibagi R kuadrat. BA sendiri adalah elemen luas dari bola, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa elemen luas dari bola adalah R kuadrat sin theta d theta dt, sehingga elemen sudut ruang dari satu bola adalah R kuadrat sin theta d theta dv dibagi R kuadrat, atau B omega sama dengan sin theta d theta dv. Dalam hal ini tetanya besarnya adalah dari 0 sampai pi radian dan v-nya besarnya dari 0 sampai 2 pi radian. Sebagai ilustrasi saya berikan contoh untuk menghitung sudut ruang dari bukaan bola. Untuk sebuah bola dengan radius R, tentukan sudut ruang omega di dalam radian kuadrat atau steradian pada daerah atas kutub utara, jika diketahui tetanya besarnya dari 0 sampai 30 derajat dan V besarnya dari 0 sampai 360 derajat. Yang pertama adalah kita diminta untuk menghitung besarnya sudut ruang dengan cara eksak. Nah, yang kedua adalah menghitung besarnya sudut ruang dengan cara pendekatan, yaitu di mana omega A didekati dengan delta theta 1 kali delta theta 2. Dengan delta theta 1 dan delta theta 2 adalah dua sudut yang saling tegak lurus pada permukaan bola yang melewati kutub utara. Berikut adalah solusi untuk menyelesaikan soal di atas ya. Yang pertama, kita diminta untuk menghitung sudut ruang dengan cara eksak. Itu omega A sama dengan integral lipat 2 dari 0 sampai 2pi 0 sampai pi d omega. Dari slide sebelumnya diketahui bahwa d omega A itu sama dengan sin theta d theta
dv. Batas integral untuk v-nya dari 0 sampai 2pi, untuk θ-nya dari 0 sampai pi per 6. Ini pi per 6 karena tadi sudutnya adalah 30 derajat. Ya, kita keluarkan untuk v-nya untuk 0 sampai 2pi. Pi katakan dari 0 sampai pi per 6 sin theta d theta. Untuk yang ini itu besarnya adalah berarti theta dari 0 sampai 2pi. Integral 0 sampai pi sin theta d theta. Ini hasilnya adalah pi. Yang ini berarti integral sin theta adalah min cos dari 0 sampai pi per 6. Dan ini adalah pi kali min cos pi per 6 kurangi dalam cos 6. Ini adalah 2pi kali min 0,857 tambah 1 hingga delta omega sama 2pi kali 0,835 setengah radian. Berikutnya adalah menghitung sudut ruang dengan cara pendekatan. Dari slide sebelumnya disebut bahwa besarnya sudut ruang dengan cara pendekatan adalah sama dengan delta theta 1 kali delta theta 2. Dalam hal ini karena koordinatnya simetris, besarnya delta theta 1 itu sama dengan delta theta 2. Nah, besarnya delta theta 1 itu sama dengan 2 kali tadi besarnya theta yang diketahui di soal, yaitu 30 derajat. Sehingga delta theta 1 sama dengan 60 derajat atau pi per 3 radian. Sehingga besarnya sudut ruang dengan cara pendekatan adalah pi per 3 kali pi per 3 atau pi kuadrat per 9 sama dengan 1,09662 setengah radian. Nah, dalam hal ini ada perbedaan antara hasil penghitungan secara eksak untuk menghitung sudut ruang dan menggunakan cara pendekatan. Dalam hal ini terdapat kesalahan sebesar (31,23%). Ya. Dibandingkan dengan cara eksak.
Sebelum kita masuk ke materi ini, saya review sedikit tentang vektor pointing. Dalam pembahasan vektor pointing di kuliah medan elektromagnetik, sebutkan bahwa besarnya vektor pointing sesaat itu sama dengan intensitas medan listrik sesaat dikalikan dengan cara cross product dengan intensitas medan magnet. Untuk vektor pointing sesaat, satuannya adalah watt per meter persegi. Intensitas medan listrik sesaat bisa dengan volt per meter, dan intensitas medan magnet sesaat satuannya adalah ampere per meter. Sedangkan untuk daya sesaat ya didefinisikan sebagai integral permukaan dari vektor pointing sesaat atau rapat dari sesaat, yaitu integral lipat 2 yang tertutup di sini dot ds atau integral lipat 2 tertutup w dot n dA, di mana notasinya untuk P ini adalah notasi daya sesaat, satuannya watt, kemudian entropi di sini adalah vektor normal satuan terhadap permukaan, dan dA adalah permukaan tertutup, elemen permukaan dari bola, satuannya meter persegi. Nah, sedangkan untuk daya rata-rata atau berat atau B average itu sama dengan integral permukaan berat dot ds atau integral permukaan W average dot entropy dot dA, di mana berat di sini adalah rapat daya rata-rata. Di sini P daya rata-rata sama dengan tadi integral permukaan W dot ds, di mana ds-nya adalah R kuadrat sin theta d theta dV. Nah, ini sama dengan dA pada penjelasan sebelumnya, yaitu elemen luas dari permukaan bola. Contoh untuk menghitung daya yang dirasakan oleh antena. Misalkan diketahui rapat daya sesaat atau berat itu sama dengan A0 sin theta per R kuadrat R. Dan kita diminta untuk menghitung daya yang diradiasikan oleh antena tersebut, yaitu ya. Dari slide sebelumnya terjelaskan bahwa daya yang diradiasikan besarnya sama dengan integral tertutup ya, S berat dot ds. Untuk berat integralnya batasnya dari 0 sampai 2 pi dan 0 sampai pi. Beratnya adalah besarnya adalah A0 sin theta dibagi R kuadrat R kalikan dengan BS. BS dalam ini adalah elemen luas permukaan bola, yaitu R kuadrat sin theta d theta dalam hal ini
R kuadrat bisa kita gunakan. Dan vektor satuan AR untuk WR dan DS karena pakaian dot produk maka hasilnya sama dengan 1, sehingga integral ini akan menjadi integral lipat 2 0 pi 0 pi nol sin kuadrat theta di theta dv. Karena analog ini merupakan konstanta, bisa kita mengeluarkan dari integral analog integral 2 pi sin kuadrat theta di theta. Ini misalnya adalah 2 pi. Untuk menghitung integral sin kuadrat theta d theta kita gunakan bentuk lain, karena bentuk integral sin kuadrat theta d theta tidak ada dasarnya. Nanti kita gunakan terus ya. Misalnya integral sin kuadrat theta d theta dari 0 sampai pi adalah pi, sehingga daya yang tidak disebut antena jika diketahui apa daya rata-rata dengan analog sin theta per r kuadrat adalah analog kali pi satuannya saja demikian solusi untuk menghitung gaya yang dipancarkan oleh antena jika diketahui apa gaya. Selanjutnya adalah intensitas radiasi. Ini merupakan besaran lain selain tadi ya, apa daya rata-rata dan daya rata. Intensitas radiasi salah satu besaran yang sering digunakan dalam antena ya. Intensitas radiasi pada arah yang diberikan itu didefinisikan sebagai daya yang diradiasikan oleh antena per satuan sudut ruang. Notasi untuk intensitas radiasi adalah biasanya U ya. Satuannya watt per satuan sudut ruang. Nah, itu sendiri bisa nyatakan sebagai R kuadrat dikalikan dengan WR. WR ini adalah rapat daya rata-rata. Satuannya watt per meter persegi. Nah, sebagai ilustrasi akan saya berikan contoh untuk menghitung gaya rata-rata atau gaya yang dipancarkan oleh antena jika diketahui intensitas radiasinya. Misalkan diketahui suatu antena memiliki intensitas radiasi atau U sama dengan R kuadrat WR. Nilai WR di sini akan saya samakan dengan contoh soal sebelumnya, yaitu A0 sin theta dibagi R kuadrat. Sehingga
beta. Perak sendiri, ya, ini kita untuk menghitung perak atau gaya yang diradiasikan. Jika dalam soal diketahui intensitas radiasi, maka untuk menghitung gaya yang diradiasikan adalah perak sama dengan integral IPA 2 batasnya dari 0 sampai 2pi. Ini adalah data yang 0 sampai pi U D omega. U dalam hal ini adalah intensitas radiasi, D omega adalah elemen dari sudut ruang seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ini adalah integral 0 sampai pi, integral 0 sampai pi U D omega misalnya adalah sin theta d theta di pi. Sehingga perak misalnya adalah integral IPA 2 0 sampai 2pi 0 sampai pi. Kemudian kita masukkan misalnya yang A0 sin theta d theta dv. A0 bisa kita keluarkan dari integral A0 integral 0 sampai 2pi dv integral 0 sampai pi sin kuadrat theta. Nah, bentuk integral ini sama dengan contoh soal sebelumnya. Hasilnya adalah A0 kali pi kuadrat. Nah, ini adalah contoh lain untuk menghitung gaya yang dipancarkan oleh suatu antena jika yang diketahui adalah intensitas radiasi antena. Sedangkan yang sebelumnya adalah menghitung gaya yang dipancarkan oleh antena jika diketahui rapat gaya antena. Berikutnya adalah contoh lain menghitung gaya yang dipancarkan oleh antena jika diketahui rapat gaya yang dipancarkan. Jika diketahui perak sama dengan A0 sin kuadrat theta dibagi R kuadrat. Jika pada soal sebelumnya peraknya adalah A0 sin theta dibagi R kuadrat AR, pada contoh kali ini misalnya adalah A0 sin kuadrat theta bagi R kuadrat. Kita diminta untuk menghitung gaya yang diradiasikan. Untuk menghitung kita gunakan sama sebelumnya ya. Perak sama dengan integral IPA 2 dari 0 sampai 2pi 0 sampai pi A0 sin kuadrat theta R kuadrat R kuadrat sin theta theta R dot AR adalah 1 sehingga ini yang menjadi integral IPA 2pi 0 sampai pi A0 sin pangkat 3 theta theta dv. A0 bisa kita keluarkan dari integral theta, kemudian untuk pi kita pisahkan dari ini integral 0 sampai 2pi dv dan kita dengan 0 sampai pi sin theta pangkat 3
di theta. Nah, jika sebelumnya adalah sin kuadrat di theta, sekarang sin pangkat 3 theta di theta. Bagaimana menghitung ini? Ya, saya untuk menghitung integral sampai t sin pangkat 3 theta di theta itu sama dengan integral 0 sampai t sin kuadrat theta di theta. Yang ini saya ubah menjadi integral 0 sampai t sin kuadrat theta min kurung d cos theta. Karena d cos theta sama dengan min sin theta di theta, sehingga sin theta di theta dengan min d cos theta. Oh, tanda min yang saya keluarkan min integral 0 sampai t sin kuadrat theta d cos theta. Supaya sama di sini d cos theta, makanya saya ubah dari sama trigonometri. Diketahui bahwa sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta itu sama dengan 1, sehingga sin kuadrat theta itu sama dengan 1 min cos kuadrat. Hingga sin kuadrat theta di sini saya ganti dengan 1 min cos kuadrat theta supaya sama dengan min cos theta. Jadi min integral 0 sampai t 1 min cos kuadrat theta d cos theta. Atau kalau ini saya jadi integral 0 sampai t dalam kurung cos kuadrat theta min 1 cos theta. Untuk menghitung ini relatif mudah. Saya gunakan misalkan dalam integral dasar ya, bahwa integral x dx itu sama dengan setengah x kuadrat plus c. Atau integral x kuadrat dx sama dengan sepertiga x pangkat 3 plus c. Nah, kalau integral n kuadrat dn dan disebut dengan sepertiga n pangkat 3 pangkat c. Sehingga kalau di sini integral cos theta kuadrat d cos theta disebut dengan sepertiga cos pangkat 3. Nah ini kemudian 1 integral min 1 d cos theta dan sama dengan min cos theta. Batasnya dari 0 sampai t. Ya. Nah ini nilainya adalah 4/3. Sehingga kalau kita masukkan ke sini nilai ini, nilai peratnya adalah A0 kali 2pi kali 4/3 atau sama dengan 8pi per 3/0. Untuk sumber isotropis, besarnya W dan U biasanya dinyatakan sebagai W0. Apa daya untuk antena isotropis itu bisa sebagai W0. Kenapa? Karena sumber isotropis biasanya adalah sumber antena yang dijadikan sebagai antena referensi untuk menghitung baik itu directivitas, gain, maupun untuk antena yang lain. Dalam hal ini besarnya rapat daya atau W0 untuk sumber isotropis besarnya adalah P dibagi 4pi R kuadrat, di mana P adalah
daya yang dipancarkan, maka V F1 adalah luas permukaan bola dengan jari-jari R. Jari-jari R di sini adalah yang dimaksudkan adalah jarak antara antena pemancar dengan antena penerima, atau antara sumber dengan titik observasi. Besarnya daya rata-rata untuk antena isotropies atau sumber isotropies ini adalah buat rata-rata segini. Sedangkan intensitas radiasi untuk antena atau sumber isotropis 0 misalnya adalah P dibagi 4pi, satuannya buat satuan sudut ruang atau radian. Ini adalah untuk antena isotropis. WR0 artinya adalah rapat daya rata-rata untuk antena isotropis. Kemudian perak adalah daya yang dipancarkan. Kita gunakan persamaan yang sebelumnya untuk menghitung ini, diperoleh bahwa perak itu sama dengan 4πr kuadrat WR0, atau WR0 nya sama dengan perak dibagi 4πr kuadrat. Ini sama dengan hasil ini kan ya, sebelumnya, bahwa W untuk antena isotropis atau W adalah perak dibagi 4πr kuadrat, di mana peraknya adalah daya yang dipancarkan, R-nya adalah jarak antara sumber dengan titik observasi, W adalah rapat daya. Ini besarnya intensitas radiasi itu daya dibagi satuan sudut ruang, atau daya dibagi satuan luas dibagi R kuadrat. Oleh karena elemen sudut ruang atau d omega itu sama dengan elemen luas dibagi R kuadrat, sehingga d adalah R kuadrat sin theta d theta dv dibagi R kuadrat, maka d omega bisa adalah sin theta d theta dv. Maka U misalnya adalah dari sini, jadi R kuadrat dikalikan dengan daya dibagi satuan luas. Secara definisi, daya dibagi satuan luas itu hasilnya adalah rapat daya atau W average atau wirat, sehingga U sama dengan R kuadrat dikalikan wirat ya. Atau wirat, rapat daya yang diradiasikan sama dengan intensitas radiasi dibagi R kuadrat. Atau kalau kita kembangkan lagi untuk menghitung daya yang dipancarkan atau perak, hasilnya adalah perak sama dengan integral lipat 2 0 sampai 2pi 0 sampai pi wirat kali R kuadrat sin theta d theta dv, atau karena wiratnya ini sama dengan U dibagi R kuadrat, maka perak daya yang diradiasikan atau daya rata-rata yang dipancarkan besarnya adalah integral lipat 2 U sin theta d theta dv, atau integral lipat 2 U d omega, di mana U nya itu adalah intensitas radiasi dan d omega adalah elemen sudut ruang yang nilainya sama dengan sin theta d theta dv. Demikianlah materi kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.